Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlemen. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung ke mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi ini langkah yang menunjang perkembangan ekonomi terpimpin adalah: 1. Pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Depernas. 2. Devaluasi mata uang rupiah. 3. Deklarasi ekonomi. Berikut penjelasannya. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Deparnas. Dewan Perancang Nasional atau Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana, serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959. Pada 26 Juli 1960, Deparnas berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Pada 1963, Deparnas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian. Deklarasi Ekonomi Dekon. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi Dekon di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbarui ekonomi tersebut ternyata mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. A. Pemenangan masalah ekonomi tidak rasional. B. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak terkontrol. C. Pengeluaran negara cukup besar. D. Devisa yang semakin meningkat ditutupi dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin melambung tinggi. E. Struktur ekonomi menjuruskan ke ekonomi etatisme, semuanya di